Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul distribusi toksikan. Baiklah, sebelum kami memulai materi kami, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Alfi Hidayah, Alia Anissa, Anissa Melani, saya sendiri yaitu Deswita Sandra Salsabila Ananto, Sandi Fajriyatul Hasanah, Sela Asharianti, Taskia Anafisah, dan Fatia Afilah. Baiklah, yang pertama yaitu distribusi toksikan. Distribusi toksikan ialah proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal pajanan ke daerah lain di dalam tubuh, baik melalui sistem peredaran maupun limfatik. Setelah melalui proses absorpsi, toksikan akan terdistribusi melalui sistem peredaran darah maupun limfatik menuju ke jaringan di dalam tubuh. Proses pergerakan ini akan mengikuti mekanisme transportasi toksikan melewati membran sel. Toksikan yang mudah larut dalam lemak akan lebih banyak ditemukan pada jaringan lemak tubuh, sedangkan toksikan yang mudah larut dalam air akan lebih banyak didapatkan di darah. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan. Yang pertama yaitu laju aliran darah ke jaringan, yang kedua pergerakan melalui saluran kapiler, yang ketiga pergerakan melewati membran sel, yang keempat kemampuan untuk mengikat toksikan, yang kelima transfer aktif jaringan, yang terakhir yaitu kelarutan dalam lemak. Toksikan di dalam tubuh dapat disimpan di beberapa lokasi. Yang pertama, di protein plasma. Beberapa protein plasma mengikat xenobiotik serta beberapa konstituen endogen tubuh. Albumin adalah protein utama dalam plasma dan dapat berikatan dengan banyak jenis senyawa dibandingkan dengan protein lain dalam plasma, seperti globulin, lipoprotein, dan glikoprotein. Selanjutnya ada di hati dan ginjal. Hati dan ginjal memiliki kapasitas yang tinggi untuk mengikat banyak bahan kimia. Karakteristik ini mungkin terkait dengan fungsi metabolisme dan ekskresi yang dimiliki oleh hati dan ginjal. Protein tertentu yang memiliki sifat pengikat spesifik teridentifikasi berada pada kedua organ ini, yaitu metalothionein. Metalothionein berperan pada pengikatan kadmium di hati dan ginjal, serta transfer logam dari hati ke ginjal. Selanjutnya ada lemak. Sifat lipofilik yang dimiliki oleh suatu senyawa akan menyebabkan senyawa tersebut mengalami penetrasi oleh membran sel dan penyerapan oleh jaringan secara cepat. Toksikan yang bersifat sangat lipofilik akan didistribusikan dan terkonsentrasi di lemak tubuh di mana mereka dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Senyawa yang biasanya disimpan pada jaringan lemak, misalnya DDT, dieldrin, dan polychlorinated biphenyls atau PCB. Yang terakhir ada di tulang. Tulang adalah tempat penyimpanan utama bagi toksikan seperti fluorida, timbal, dan strontium. Penyimpanan terjadi melalui reaksi adsorpsi pertukaran antara cairan interstisial dan kristal hidroksiapatit dari mineral tulang. Berdasarkan kesamaan ukuran dan muatan, Fmin dapat dengan mudah menggantikan OH-min, dan kalsium dapat digantikan oleh timbal atau strontium. Zat yang disimpan ini dapat dilepaskan melalui pertukaran ionik dan melalui pelarutan kristal tulang saat terjadi osteoklas. Nah, yang kedua, distribusi toksikan di dalam tubuh. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh umumnya melalui proses transport, yang mana dapat dikelompokkan ke dalam dua proses utama, yaitu konveksi atau transfer xenobiotika bersama aliran darah, dan transmembran atau transfer xenobiotika melewati membran biologis. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh tercampurnya xenobiotika di dalam darah, laju aliran darah, dan laju transfer transmembran. Nah, secara keseluruhan, pelepasan xenobiotika dari cairan plasma menuju cairan intraseluler ditentukan berbagai faktor, di mana faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu Faktor biologis. Faktor biologis yang pertama, laju aliran darah di organ dan jaringan. Organ-organ yang memiliki aliran darah yang baik yaitu ginjal, hati, otak, paru-paru, lambung, dan usus.
Yang kedua, sifat membran biologis. Nah, senyawa-senyawa yang bersifat lipofil akan mudah untuk menembus membran biologis dengan baik, sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar atau larut dalam air akan susah untuk menembusnya, maka harus melewati lubang-lubang membran biologis terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu faktor sifat molekul xenobiotika. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, ukuran molekul. Yang kedua, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan. Yang ketiga, kelarutan. Yang keempat, sifat kimia. Selanjutnya, metabolisme dan akumulasi toksikan. A. Metabolisme toksikan. Metabolisme adalah perubahan zat-zat asing atau xenobiotika menjadi metabolit aktif, bioaktivasi atau tidak aktif, detoksifikasi, dan dikatalisis oleh enzim. Metabolisme ini erat kaitannya dengan istilah persistensi dan biokonsentrasi. Biokonsentrasi adalah pengambilan dan retensi xenobiotika langsung dari massa air oleh makhluk hidup melalui jalur pajanan seperti ingesti atau insang maupun jalur epitel biota perairan. Selanjutnya, yaitu ada metabolisme atau biotransportasi bertujuan untuk yang pertama, merubah ciri-ciri fisikokimia toksikan, terutama sifat lipofilnya. Yang kedua, pembentukan senyawa hidrofil atau peningkatan polaritas. Yang ketiga, mempermudah ekskresi toksikan. Selanjutnya, pada metabolisme terjadi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi zat dalam bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang kedua, modifikasi struktur untuk meningkatkan sifat hidrofilitas. Yang ketiga, modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat. Dan yang keempat, mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh dan daya toleransi. Metabolisme atau biotransformasi terdiri dari 2 tipe. Yang pertama, detoksifikasi adalah proses di mana xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Detoksifikasi merupakan salah satu mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki organisme. Secara umum, proses detoksifikasi merubah senyawa toksikan yang lipofil menjadi senyawa yang lebih polar atau hidrofil agar lebih mudah diekskresikan. Yang kedua, bioaktivasi. Bioaktivasi merupakan proses di mana xenobiotika dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Bioaktivasi merupakan senyawa yang stabil secara kimia menjadi metabolit yang efektif. Biotransformasi xenobiotik dikatalisasi oleh berbagai sistem enzim yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu hidrolisis, di mana enzim yang berperan misalnya karbosilasterase. Yang kedua ada reduksi, enzim yang berperan misalnya karbonil reduktase. Yang ketiga ada oksidasi, enzim yang berperan misalnya sitokrom P450. Yang keempat ada konjugasi, di mana enzim yang berperan yaitu misalnya UDP. Selanjutnya, biotransformasi biasanya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase ini umumnya dianggap terhubung karena produk pada fase 1 seringkali menjadi substrat untuk fase 2. Fase 1 biotransformasi mencakup reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis pada bahan kimia induk. Pada fase 1, biasanya terjadi penambahan gugus fungsi seperti OH, NH2, SH, atau COOH, dan biasanya hanya menghasilkan sedikit peningkatan hidrofilisitas. Fase 2 biotransformasi adalah reaksi konjugasi, di mana reaksi pada fase 2 ini mencakup glukuronil transferase, glutation S transferase, sulfotransferase, aminoasid konjugase, metil transferase, dan
N-asetiltransferase. Demikianlah hasil video presentasi kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.